Kita mesti punya equity besar, modal besar, persentase profit kecil pun nggak masalah. 3%, 5% sebulan, stop. Sudah profit 3%, 5%, 7%, profit, stop. Jangan trading dulu. Kenapa? Karena sudah profit, sudah nikmatin hasilnya. Bulan depan, begitu lagi. Bulan depan, begitu lagi. Bulan depan, begitu lagi. Begitu terus, begitu terus. Bapak Ibu akan nggak sadar tiba-tiba, saya punya profit gede juga ya, melebihi bunga deposito. Dan so far, kita berkembang bukan cuma saya. Biasanya kan, wah gurunya yang jago, wah gurunya yang profit, gurunya yang kaya. Ini enggak. Saya mau semua member kita yang join bersama profit dan bisa kaya kalau mengikuti cara-cara yang sudah kita tetapkan, yang cara kita sudah siapkan. Halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Bapak Ibu, perlu kita sadari bahwa keadaan ekonomi, keadaan geopolitikal pada saat sekarang ini sungguh tidak baik-baik saja. Seperti kita tahu ada perang dagang, perang fisik, kebutuhan ekonomi juga semakin sulit, tingkat PHK di Indonesia makin tinggi. Pada video kali ini, perkenankan saya untuk sharing pengamatan dan apa yang sedang saya rencanakan dan sedang saya lakukan dengan beberapa trader ataupun investor di dalam grup namanya Kebun Account. Ada sebuah film, ini ada contoh mungkin seringkali kita juga mengalami hal yang sama. Judulnya The Company Man. Ya, ini yang main Ben Affleck dan beberapa aktor-aktor dan aktris besar ya. Ini film-film lama ya, tapi bagi saya ini sangat menginspirasi saya. Kenapa saya berhenti bekerja pada saat saya di puncak? Karena apa yang saya pikirkan benar terjadi dengan di film ini. Jadi ini ada film ya, saya spill sedikit di mana ini level seorang karyawan profesional yang levelnya sudah manajer, ada juga yang level director, ada juga yang levelnya sudah sampai top eksekutif. Tiba-tiba perusahaannya mengalami perampingan ataupun perubahan struktur organisasi sehingga membuat beberapa orang dipecat, di PHK. Dan karena mereka tidak bisa mempunyai income lainnya, sehingga mereka mengalami kepanikan dan akhirnya bingung mau ngapain. Di film ini ada sampai bundir. Ada juga yang sampai bekerja sebagai kuli bangunan karena tidak bisa bekerja di tempat lain. Karena umurnya juga sudah senior sehingga susah untuk melamar kerja, sehingga sulit untuk bersaing dengan kandidat yang lebih muda lainnya yang banyak sekali saingannya. Nah, di video ini mengingatkan saya bahwa kejadian ini pernah terjadi oleh beberapa teman-teman saya juga, begitu ya. Tapi waktu itu saya agak berpikir, waktu saya bekerja sebagai seorang profesional, 11 tahun saya bekerja di suatu perusahaan multinational company, lalu sampai saya di titik saya berhenti bekerja. Pada saat itu saya juga bakar kapal. Ya, saya nggak dipecat, tapi saya mengundurkan diri karena saya ingin berusaha sendiri. Karena saya ingin menjadi entrepreneur. Waktu itu belum kepikiran jadi trader, gitu ya. Jadi di 2011, 2011 saya berhenti bekerja. Ada di video saya sebelumnya sudah sharing juga pengalaman saya tersebut ya. Cerita ini saya pernah sharing. Jadi saya berhenti bekerja, 11 tahun saya bekerja, level saya waktu level manager senior, lalu saya berhenti bekerja dengan gaji cukup besar, bagi saya itu cukup besar saat itu, tapi saya memikirkan kalau saya lanjut terus kerja, saya terbatas, sedangkan saya ingin melebihi rata-rata level director, level manajemen, senior manajemen, top eksekutif, bagaimana caranya. Sehingga saya berpikir kalau saya tetap bekerja, ya saya gitu-gitu aja, hasilnya gitu-gitu aja. Akhirnya waktu itu saya berhenti bekerja, saya buka usaha, lalu di saat itu juga saya mengenal dunia trading. Awalnya trading itu hanya sekedar sampingan saja, ya iseng-iseng lah, ibaratnya buat uang jajan lah. Coba-coba trial-trial, cupanya enak nih ya, trading itu enak ya, bisa profit, trading di mana saja, trading kapan saja, pakai gadgetnya juga gampang gitu ya, dan modalnya pun tidak perlu besar, mungkin cuma $100, $500, $1000 bisa. Jadi seperti kayak semacam trading jual beli ya. Waktu itu saya masih tradingnya di forex, ya, GBP USD waktu itu. Sampai di satu titik saya mengalami margin call. Nah, di saat margin call,
saya punya usaha lain sehingga saya tidak bangkrut sebenarnya. Tapi saya punya bisnis lain, tapi sakit juga rasanya karena saya kehilangan banyak dana ya di trading tersebut, ratusan juta boleh dibilang begitu ya. Nah, tapi di saat itu saya merasa ternyata saya mempunyai suatu pandangan terhadap dunia trading. Saya melihat dunia trading kalau kita tekuni dengan kesabaran, disiplin, money management, mental psikologi. Waktu itu saya nggak ada mentor, tapi saya mengambil banyak kursus. Saya mengambil banyak pelatihan-pelatihan trading, baik teknikal maupun fundamental dari orang Indonesia, lokal ataupun luar negeri gitu ya, termasuk bule, negro pun pernah. Saya pernah belajar sama mereka semua. Di satu titik saya merasa trading itu ternyata sulit dan sangat bikin stres ya kalau kita overload, overtrade, money manajemennya sembarangan, nggak sabaran, mau cepat entry, mau cepat exit, mau cepat profit, mau setiap hari profit. Karena kebutuhan hidup saya waktu itu harus mendapatkan income. Karena kan saya nggak bekerja lagi sama orang. Lalu pada saat itu saya mencoba menekuni, saya benarkan teknikal saya, mental saya, money management, dan ternyata memang bisa untuk kita hidup dari trading selama kita disiplin, sabar, dan benar-benar memang mentalnya kuat gitu ya. Artinya apa? Mentalnya itu nggak sembarangan, nggak ketakutan, nggak kepanik gitu ya. Terjun, terbang, nggak panik, semua sudah ada SOP-nya, Standard Operating Procedure. Nah, satu sisi saya mau sharing dari video The Company Man tersebut kepada Bapak Ibu yang nonton video saya ini, bahwa mungkin Bapak Ibu merasa saat ini sedang baik-baik saja. Ekonomi Bapak Ibu sedang baik, pekerjaan Bapak Ibu sedang baik, usaha Bapak Ibu sedang lancar saja. Begitu. Apapun juga yang Bapak Ibu lakukan, semuanya bagus, normal, tidak ada masalah. Tapi satu hal yang saya perlu ingatkan sebagai sesama trader ataupun sesama yang pernah mengalami jatuh bangun dalam dunia trading ataupun dalam bisnis ataupun dalam usaha ataupun dalam pekerjaan, saya mau sampaikan bahwa Bapak Ibu perlu menyiapkan masa depan. Ya, tidak perlu terlalu ngotot, terlalu ingin cepat-cepat, tidak perlu. Intinya adalah bagaimana mengembangkan penghasilan kita, kita mempunyai banyak multi income, multi platform income, ya, side income kita banyak. Dan bunganya atau profitnya melebihi bunga bank, deposito, atau reksadana, ataupun obligasi, ataupun apapun juga. Yang biasanya rata-rata setahun itu di atas 20-30%. Kalau Bapak Ibu serius menggunakan teknik yang sederhana, trading yang gampang, money management dijaga, tidak perlu ngotot, tidak perlu cepat-cepat, biasanya saya sudah pengalaman selama setahun lebih ini, dengan beberapa teman-teman trader lainnya di Goldfinger Advance ataupun Goldfinger Basic, itu kita bisa mengalami profit di atas 60%. Ya, sekarang sudah mencapai 98%, hampir mencapai 100% dalam waktu 1 tahun. Itu yang versi konservatif. Artinya apa konservatif? Ya, tradingnya kita santai. Ada momentum masuk, nggak ada momentum, nggak usah masuk. Entry-nya di lembah, sell di pucuk. Atau TP di pucuk. Ya, jadi berdasarkan trending. Seperti yang saya seringkali sampaikan kepada Bapak Ibu, carilah pair-pair yang trending. Contoh, saya suka trading di gold. Artinya apa? Di XAUSD ini adalah trending. Dari zaman dulu sampai sekarang selalu naik, walaupun sempat turun koreksi. Sehingga saya selalu mencari buy di bawah. Saya TP di atas. Begitu saja. Jadi sebulan, 2 bulan, Bapak Ibu bisa menghasilkan profit di atas 10%. Biasanya seperti itu. Bapak Ibu bisa bayangkan, dengan modal Bapak Ibu, misalnya contoh, Bapak Ibu punya duit 50 juta atau mungkin 100 juta. Dalam waktu 1 tahun menghasilkan 50 juta tambahan atau 60 juta tambahan. Itu sudah cukup bagus. Dengan trading menjaga risiko. Selama Bapak Ibu menjaga risiko, otomatis tidak mungkin mengalami margin call. Kenapa trading itu dianggap kebanyakan umumnya adalah suatu hal yang sulit, scam lah, gambling lah, atau hal-hal yang negatif? Karena salah penempatannya, salah memperlakukannya. Jadi kesimpulan yang saya bisa sampaikan di dalam video saya ini, Bapak Ibu, sangat penting sekali untuk memikirkan masa depan. Kita bicara nggak ngomong hari ini atau besok atau bulan depan. Kita bicara 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Bagaimana uang yang kita dapatkan sekarang di masa Bapak Ibu aktif sedang bekerja ataupun berbisnis ataupun yang mempunyai usaha lainnya itu bisa mengembangkan. Saya itu seringkali melihat kondisi ekonomi itu mengerikan. Ya, saya pribadi pun sedang benar-benar
ikat pinggang. Ya, secara keluarga kita benar-benar ikat pinggang untuk kita bisa nabung. Untuk bisa nabung dan membesarkan kita punya aset under management. Supaya kita bisa menghadapi apapun yang terjadi, keadaan ekonomi dalam waktu 3 tahun mendatang. Atau 5 tahun mendatang, kita sudah prepare. Tidak perlu spend besar-besar di tahun-tahun sekarang ini. Saran saya, Bapak Ibu perlu berhemat, perlu menabung, perlu mengembangkan equity ataupun aset Bapak, income Bapak dengan lebih banyak lagi. Sebagai contoh, saya sudah sharing ini di dalam grup STI saya juga, di dalam grup komunitas kita, Successful Trader Indonesia. Saya bilang, kalau kita modal $1.000, profit 300 pips ya, di dalam gold gitu misalnya, maka kita bisa mendapatkan $30 jika kita open posisinya 0,01. Tapi pernah saya sampaikan waktu itu, dengan pips profit yang sama 300 pips, tapi lot saya 0,1. Saya bisa mendapatkan profit $300. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi itu modalnya cukup besar. Modalnya saya $30.000. Nah, kenapa saya mesti modal $30.000? Karena saya melihat ada bumper ataupun ketahanan money management saya. Kalau saya punya modal $10.000, maka saya opennya 0,1. Kalau $30.000, saya bisa 0,1 sebanyak 3 kali averaging. Seperti itu. Nah, saya mau sampaikan ini bahwa trading itu, jika kita punya modal besar dan profitnya kecil, ya mungkin 300 pip di gold biasa, gitu ya. Sekali dapat terbang 300, terjun 300, gitu. Jadi kita bisa dapat atas bawah. Tapi sekali dapat bisa dapat 3 juta atau $300. Nah, bayangkan Bapak Ibu, sehari atau seminggu kita dapat $300 misalnya. Sebulan dapat berapa? 1.200. Arti sekitar 12 juta sampai 20 juta. Sebulan dengan kondisi keadaan equity kita $30.000. Nah, saya bicara kenapa saya mesti ngomong, kenapa kita mesti ngomong equity-nya besar? Karena kalau equity kecil, Bapak Ibu akan capek. Menganggap trading itu sebagai, ya ibaratnya, ya saya modal sekecil-kecilnya berharap profitnya sebesar-besarnya. Itu salah. Berkali-kali saya ulang kepada grup kita di komunitas, Bapak Ibu jangan berpikir kebalik. Seperti orang normal, trader lainnya yang seringkali mengalami kerugian. Saya itu selalu berpikir kebalik. Bagaimana cara saya menghasilkan profit yang besar dengan modal yang besar, tapi tidak pernah margin call dan money manajemennya sangat-sangat aman. Paling penting itu. Kenapa? Karena saya ingin hidup dari trading. Nah, masa tua saya nanti, saya udah prepare. Jadi 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, saya udah mencapai suatu kondisi ekonomi saya mencapai financial freedom. Walaupun mungkin kelihatannya impossible, tapi saya sudah buktikan di langkah pertama sudah terjadi. Dari modal $1.000 menjadi 1 miliar, dan sekarang kita menuju ke 2 miliar. Dan ini saya cloning kepada beberapa trader-trader ataupun investor-investor yang satu visi, yang siap untuk menempuh perjalanan kita, keberhasilan kita bersama-sama. Kenapa saya mesti ngomong begini? Karena saya berpikir seperti ini. Kalau kita punya usaha lain, mungkin bagus, tapi kan musiman. Bapak Ibu tahu ya musiman, ada saatnya bagus, ada saatnya jelek. Nah, di saat lagi bagus, biasanya kita lupa untuk menginvestkan atau mentradingkan ataupun mempunyai tabungan di masa depan. Nah, video kali ini saya membuat Bapak Ibu melek, sadar bahwa ekonomi kita nggak bagus-bagus amat. Ya, resikonya sangat tinggi sekali. Ya, di saat ini kita resikonya sangat tinggi sekali. Tapi bagaimana kita yang sebagai smart trader, smart investor, smart people, ya, saya itu selalu mengingatkan, Indonesia nggak baik-baik saja. Hati-hati. Hati-hati 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, itu berbahaya. Ekonomi kita bisa drop. Makanya saya siapkan dari sekarang. Bapak Ibu yang nonton video ini mungkin boleh percaya, boleh enggak. Tapi saya pribadi sudah memprepare. 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, saya sudah siap. Bukan cuma di trading, tapi banyak diversifikasi portofolio kita yang lain. Nah, hal-hal ini yang saya ajarkan di dalam kelas kebun account saya. Tujuannya adalah kita memprepare, persiapkan diri kita menghadapi gelombang besar, ekonomi besar, yang porak-poranda mungkin, amit-amit semoga tidak terjadi ya, di 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun mendatang. Saya sudah melihat secara fundamental ataupun secara teknikal pun agak berbahaya. Makanya saya siap buru-buru kita, keluarga kita, saya sama istri, saya bilang, kita mesti prepare, kita mesti siap-siap, kita hemat dulu. Pokoknya kita kembangkan, kita gedein, kita besarkan, kita punya equity. Makanya kalau kita punya duit besar, modal besar, profit kecil pun secara persentase, tapi secara dolarnya besar. Itu bisa untuk cukup kita hidup bertahan
selama beberapa tahun dan bahkan sampai kita tua pun kita masih bisa retire atau pensiun dengan tenang, tidak menyusahkan anak, tidak mengganggu ekonomi keluarga, kita bisa hidup sendiri dari trading yang sudah kita prepare dari sekarang. Jadi cara berpikir kita terbalik. Enggak trading sembarangan, enggak trading kecil-kecil, tapi memikirkan bagaimana caranya untuk jangka panjang. Memperbesar equity, memperbesar kita punya aset, dan bisa menikmati hasil di masa mendatang. Bapak Ibu, semoga video ini membuka pencerahan Bapak Ibu. Siapapun Bapak Ibu yang nonton video ini, mungkin karyawan, pegawai negeri, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, pensiunan, ataupun siapapun juga. Mahasiswa pun boleh. Karena ini sifatnya menabung. Menabung, di compound, digulung ya. Digulung profitnya, lalu dibuka akun baru lagi, kita buka lagi, kembangin lagi, dan begitu terus, Bapak Ibu nggak sadar tiba-tiba, saya punya dana besar, saya punya akun banyak, enak ya. Selama tidak pernah MC saja, jangan sampai margin call, itu yang paling penting. Caranya gimana? Money management paling penting. Dan tunggu, sabar, ada momentum masuk, nggak ada momentum, jangan masuk. Nah, ini saran-saran yang saya seringkali berikan, tapi mungkin seringkali orang lewat. Pak Jo, gampang kok saya tinggal klik buy, entry sekali dapat $100. Benar. Tapi besok atau lusa Bapak Ibu mengalami kerugian. Saya melihat banyak sekali orang yang akhirnya gagal. Karena kenapa? Karena ingin cepat profit, cepat kaya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan selalu saya bilang, trading memiliki risiko. Saya sebagai edukator perlu menyampaikan Bapak Ibu, perlakukanlah trading sebagai bisnis yang bisa menghasilkan profit 50 lebih. Artinya 50% lebih dalam waktu 1 tahun. Hitungannya setahun. Jangan hitungannya per hari, per minggu, per bulan. Bapak Ibu kan stres. Aduh Pak Jo, saya nggak ada ngentri Pak Jo. Sepi Pak Jo, gimana mau makan Pak Jo? Betul. Jangan berharap dari trading dulu kalau masih baru-baru mulai. Kalau dana sudah besar kayak saya misalnya gitu ya, Bapak Ibu makan, hidup, expenses semua dibayar dari profit trade. Pasti itu saya jamin. Tapi kalau modal kecil, jangan berpikir, aduh Pak Jo, modal saya $200 Pak Jo. Bisa gak saya hidup dapat 3 juta sebulan? Bisa iya, bisa enggak. Karena bisa aja profit, bisa aja MC. Jadi stres kan, karena mesti mengejar target. Itu tidak bisa. Pengalaman saya itu mengajarkan saya, kita mesti punya equity besar, modal besar, persentase profit kecil pun nggak masalah. 3%, 5% sebulan, stop. Profit, sudah profit 3%, 5%, 7%, profit, stop. Jangan trading dulu. Kenapa? Karena sudah profit, sudah nikmatin hasilnya. Bulan depan, begitu lagi. Bulan depan, begitu lagi. Bulan depan, begitu lagi. Begitu terus, begitu terus. Bapak Ibu akan nggak sadar tiba-tiba, saya punya profit gede juga ya, melebihi bunga deposito. Bapak Ibu tetap bekerja, beraktivitas seperti biasa. Memperbanyak income, aktif income Bapak Ibu banyakin, perbanyak. Kerja apapun juga yang penting halal, yang penting tidak merugikan orang, kerja, menghasilkan income, income-nya diputerin, salah satunya di trading. Salah satunya, gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, itu saya sudah ajarkan di beberapa kelas kita juga, termasuk GF Basic pun sudah profitnya di atas 100% dari setahun ini. Jadi kita nggak pernah MC. Jadi Bapak Ibu punya modal 50 juta atau 500 juta, itu nggak pernah MC. Bahkan bisa berkembang. Bisa beranak lah anaknya gitu ya, tanda kutip beranak. Artinya menghasilkan income. Jelas ke Bapak Ibu. Jadi gampang tekniknya gitu. Jadi puterin duit kita, jangan biarkan dia diam. Suruh dia bekerja duit kita. Caranya gimana? Ya trade vesting. Trading plus vesting. Nah itu saya ajarkan di dalam kebon account. Teman-teman sudah tahu saya, sudah tahu STI, sejak tahun-tahun lalu pasti sudah tahu pola-pola saya, gimana cara saya trading. Dan so far kita berkembang, bukan cuma saya. Biasanya kan, wah gurunya yang jago, wah gurunya yang profit, gurunya yang kaya, ini enggak. Saya mau semua member kita yang join bersama profit dan bisa kaya kalau mengikuti cara-cara yang sudah kita tetapkan, yang cara kita sudah siapkan. Semoga video ini berguna untuk Bapak Ibu. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-teman lainnya, dan di komen. Dan siapa tahu ini menjadi ide baru. Oh, trading itu bisa menjadi masa depan. Jujur, saya bilang trading ini bisa menjadi masa depan. Saya itu menaruh harapan besar, semua usaha saya, semua tenaga saya, semua pikiran saya, fokus saya kepada trade vesting ini. Saya mau kembangkan terus kebon account saya ini. Karena saya yakin sudah terbukti. Level 1 saya sudah terbukti dalam waktu 9 bulan dari modal 1.000 menjadi 1 miliar. Dan seterusnya kita berkembang terus, dan berkembang terus. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah nonton video ini. Kita jumpa di next video. Saya Joteng.
Mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di next video. Salam profit untuk kita semuanya. Terima kasih.